SD semua. Kembali lagi di Tutor Sebaya SD, Estek Psikobelajar. Nah, kembali lagi sama aku, Lucianti, sebagai tutor sebaya kalian di matkul riset bisnis. Nah, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita untuk materi selanjutnya, yaitu materi minggu ketiga dan juga minggu keempat. Nah, materi week 3 ini yaitu Research Process and Problem Statement. Nah, kita langsung aja. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari sih? Yang pertama itu kita belajar latar belakang riset bisnis. Kenapa riset bisnis itu penting gitu. Proses riset bisnis yang ada 10 langkah. Jadi kayak seperti riset makanan gitu ya. Jadi riset bisnis itu ada urutannya. Kemudian kita masuk ke konsep masalah dalam riset. Kemudian ada problem statement dan research questions. Ini tuh kayak uh, sebuah seni untuk merumuskan masalah dalam riset bisnis kita. Kemudian desain riset dan juga aplikasi manajerial, yaitu desain riset ini tuh kayak alat tempur untuk menjawab pertanyaan riset bisnis kita gitu. Kalau kita dalam riset sebuah, nah kita masuk ke pengantar riset bisnis. Jadi bayangkan misalnya perusahaan kita gitu baru aja mengalami produk recall misalnya, karena melakukan kesalahan kemasan contohnya. Nah, itu apa yang kita harus lakukan? Nah, kita bisa melakukan riset bisnis. Jadi, definisi riset bisnis itu apa sih? Riset bisnis itu adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi masalah, peluang, dan juga keputusan bisnis yang memerlukan solusi. Nah, contohnya itu, misalnya penurunan penjualan atau produk recall, kayak yang tadi aku udah singgung. Kemudian juga ada peluang pasar baru. Nah, untuk jenis riset bisnisnya sendiri, sebenarnya terbagi jadi kategori yang lebih dari ini, tapi udah sempat dibahas kemarin juga. Jadi ini aku cuma uh, sebutkan lagi yang bakal kepake di materi ini, yaitu applied research, yaitu fokus pemecahan masalah yang praktis. Misalnya itu meningkatkan kepercayaan konsumen pasca recall. Kemudian juga ada basic research atau fundamental research, yaitu fokus memahami fenomena saja, yaitu misalnya studi perilaku konsumen. Nah, kita lanjut aja dulu. Nah, kita masuk ke 10 langkah riset bisnis. Jadi, proses riset itu ada beberapa langkah-langkahnya. Yang di materi riset bisnis juga ini, yang udah jelaskan di materi sebelumnya, yaitu membagi jadi dua fase, yaitu fase pertama itu proposal, kemudian yang kedua itu conduct atau pelaksanaan. Nah, untuk proposal sendiri, kita baru memilih topik, tujuan literatur kita apa, kemudian definisi masalah, hipotesis, dan juga mendesain riset kita tuh mau seperti apa. Kemudian untuk pelaksanaannya kita pengumpulan data, analisis data, pengujian hipotesis, interpretasi hasil, dan juga penulisan laporan. Nah, untuk proses riset bisnis itu sebenarnya intinya yang utama itu kita memilih topik, kemudian mendefinisikan masalah. Misalnya topiknya nih, kita memilih lokasi rumah, misalnya proses risetnya itu membangun rumah. Kemudian definisi masalahnya itu kayak kita tinjauan dulu survei tanah, kemudian masalahnya mungkin kita dapat yang tanahnya tuh murah atau gimana, tapi kita mungkin dapat atau membangun hipotesis desain arsitekturnya kayak gimana. Nah, itu kita secara gamblangnya, uh, secara gimana sih mau gimana itu di desain risetnya. Kemudian untuk fase keduanya itu pengukuran dan pengambilan data, misalnya kayak membangun fondasinya dengan lain. Kemudian analisis dan pelaporan, misalnya kita udah misalnya kita membangun atap, berarti kita udah dapat atap yang baik gimana, kemudian kita pasang begitu. Jadi itu definisi atau aku kasih contoh secara realnya. Kemudian kita masuk ke section selanjutnya aja langsung ya. Problem statement and research question. Jadi problem statement itu apa? Definisinya adalah kesenjangan antara kondisi aktual diversuskan dengan yang diharapkan. Contohnya adalah, misalnya contoh, penjualan kopi turun 30% setelah kenaikan harga. Kemudian ada juga traffic website turun 40% pasca redesainnya gitu. Jadi ini salah satu problem statement yang bisa kita buat gitu. Nah, kemudian dari problem statement itu, dari masalah tadi kita buat pertanyaan dengan teknik biasanya 5W plus 1H gitu ya, atau bisa apapun. Nah, itu tuh disebut formulasi research question. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita identifikasi dilema manajemennya, kemudian tentukan pertanyaan manajemen dan juga rancang pertanyaan risetnya. Contohnya, dilemanya atau masalahnya penurunan retensi pelanggannya. Nah, kita buat research questionnya, misalnya adalah faktor apa yang mempengaruhi keputusan pelanggan.
Nah, jadi ini hanya contoh aja ya. Jadi agar kalian tergambarkan gimana sih maksudnya gitu. Nah, ini aku tambahkan sedikit materi di PPT-nya juga. Jadi masalah itu terbagi menjadi dua dimensi. Jadi nggak hanya masalah itu jelek atau negatif. Jadi ada positifnya juga yang bisa kita ambil. Kalau contoh negatifnya itu, misalnya pemecahan masalah. Contohnya penurunan penjualan. Misalnya ada tuh pemilik restoran yang sepi pengunjung. Nah, itu kan negatif ya. Kita bisa teliti dari masalah itu. Nah, kalau positif itu misalnya merebut peluang. Contohnya ekspansi pasar baru. Misalnya ada startup nih yang ingin ekspansi langsung ke luar negeri gitu atau gimana. Nah, itu contoh masalah yang positif gitu. Kemudian kita lanjut aja karena tadi udah gampang kok karena masih yang jadi nggak bingung-bingung kan ya. Kemudian kita masuk aja ke latihan problem statement. Nah, misalnya soalnya begini, sebuah bank kehilangan nasabah UMKM setelah munculnya bank digital. Ini contoh kasusnya. Kemudian tugas kita membuat problem statement-nya dan juga rancang research question-nya. Nah, jawabannya, problem research statement-nya misalnya setelah kita mencari artikelnya, menelusuri, ternyata kita bisa menyusun atau salah satu problemnya kita tulislah nasabah UMKM turun 25% sejak munculnya bank digital gitu. Itu contoh. Kemudian kita buat juga research question-nya dari problem statement yang tadi. Jadi dari masalah berangkat ke pertanyaan. Nah, contohnya ini aku kasih juga jawaban contoh ya ini. Bagaimana bank digital mempengaruhi keputusan pembiayaan UMKM gitu. Jadi untuk penjelasannya juga ini aku udah kasih. Jadi problem statement itu harus mencantumkan angka penurunan. Jadi dia biasanya fokusnya ke angka. Gitu. Kemudian untuk research question itu harus fokus pada penyebab atau solusi gitu. Intinya itu. Nah, kemudian kita masuk ke level of analysis and decision makers. Jadi riset bisnis itu terbagi menjadi tingkat analisisnya ada tiga. Yang pertama ada strategis, yaitu top tier atau visioner, riset inovasi. Contohnya itu misalnya keputusan jangka panjang. Contohnya lebih spesifiknya ekspansi pasar misalnya. Jadi haruskah kita mengakuisisi perusahaan lain gitu. Kemudian yang tingkat kedua ada taktis, yaitu optimalisasi operasi. Misalnya adalah pelatihan tim penjualan. Atau kayak bagaimana meningkatkan retensi karyawan kita gitu. Itu masuk ke middle tier atau standar. Jadi riset untuk efisiensi biasanya. Kemudian tingkat yang paling bawah itu atau base tiernya itu masalah harian. Misalnya kayak pengurangan antrian. Jadi emang yang lebih terbatas atau lebih sederhana gitu. Misalnya kayak contohnya lainnya mengapa mesin produksi kita sering rusak gitu. Jadi emang lebih spesifik di kitanya gitu. Misalnya perusahaan kita secara sederhananya. Kemudian aku kasih lagi latihan akhir nih. Misalnya soalnya sebuah startup itu mengalami penurunan pengguna setelah merubah pricing modelnya. Nah, tugas kita kayak tadi, problem statement-nya apa, research question, dan juga sekarang nambah tingkat analisisnya, seperti yang udah kita pelajari. Nah, jawabannya misalnya, dari yang tadi kasus itu, pengguna turun 35% pasca perubahan pricing model. Misalnya kita bisa menyusun problem statement seperti itu. Kemudian, research question-nya itu bagaimana perubahan harga mempengaruhi persepsi dari nilai pengguna gitu. Kan tadi menurun ya, jadi kita harus iniin penyebabnya apa sih gitu. Nah, untuk tingkat analisisnya ternyata dia itu masuk ke taktis atau middle tier. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi pricing model itu termasuk keputusan taktis karena berdampak pada operasional jangka menengah gitu. Kalau jangka panjang kan tadi maksudnya strategis ya gitu. Nah, ini ada 3 poin kunci kesimpulannya lah gitu. Jadi riset bisnis itu selain memecahkan masalah itu merebut peluang kayak yang tadi juga udah ada ya 2 dimensi. Kemudian problem statement itu harus spesifik atau terukur. Jadi kita nggak bisa kayak terlalu luas atau beneran fokus ke 2 hal aja itu kurang baik gitu. Jadi harus bisa satu aja kalau bisa gitu. Kemudian sesuaikan level analisis dengan keputusan bisnis kita. Nah, tingkat analisis ini tuh kayak kita nanti bisa tahu atau menyesuaikan metode apa yang cocok gitu. Nah, metode cocok atau enggaknya itu kita masuk ke seksi selanjutnya yaitu desain research, riset dan aplikasi manajerialnya. Desain riset itu seperti yang mungkin sering kita dengar atau kita juga udah lakukan, itu beberapa metodenya ada eksperimen, survei, studi kasus, dan juga data sekunder. Nah, contohnya survei itu kuesioner ke pelanggan untuk menilai kepuasan. Misalnya juga ada juga eksperimen. Eksperimen itu berarti langsung uji coba. Uji coba harga baru di toko tertentu. Nah, aplikasi manajerialnya itu
dari tujuan bisnis ini ya, aplikatifnya itu dia menyediakan solusi praktis, misalnya rekomendasi kebijakan. Jadi dari yang tadi kita udah riset, kita dapat kayak keputusan terbaiknya apa sih gitu. Ini juga membantu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi riset itu kan ada yang by data, jadi ini aplikasinya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Mungkin kita rancang research question lagi ya. Untuk masalah berikutnya, ada masalah perusahaan logistik menghadapi keterlambatan pengiriman akibat cuaca buruk. Nah, jadilah kita buat research questionnya, yaitu contohnya bagaimana strategi mitigasi cuaca buruk dapat meningkatkan ketepatan waktu pengiriman. Jadi penjelasannya, contohnya itu mencakup strategi mitigasinya apa aja sih, jadi emang udah spesifik gitu. Misalnya mungkin rute alternatif yang bisa kita iniin strateginya atau teknologi pelacakan.